Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang 4.12 itu adalah menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Jadi menyajikan dan menafsirkannya itu adalah KD yang 4.12. Berikutnya ini pengalaman belajar yang akan kita dapatkan setelah mempelajari materi ini, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian bisa menentukan atau mencari hubungan antara data dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi hubungannya antara data itu bagaimana kalau dibuat dalam diagram batang. Kemudian yang ketiga, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian yang keempat, mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Nah, ini adalah peta konsepnya. Kita akan belajar statistika. Ini penyajian data itu termasuk di sini. Jadi yang pertama kita pengumpulan datanya, kemudian penyajian datanya, kemudian kita mengolah data tersebut. Kemudian dalam menyajikan data itu ada yang bentuk diagram, ada yang berbentuk tabel. Nah, untuk yang diagram itu bisa berbentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, ini adalah tokoh statistik, yaitu Carl Pearson. Adalah kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Nah, itu lahir pada tahun 1857 dan meninggal pada tahun 1936. Nah, pertama, sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Jadi kata data itu apa artinya? Data itu berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Kalau datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Nah, seperti ini. Ini kalau ukuran sepatu misalnya, ukuran sepatu Ratna adalah 33. Itu yang dimaksud dengan datum karena hanya satu saja dari satu objek atau satu narasumber. Jadi misalnya narasumbernya bernama Ratna. Dicek, diukur ukuran sepatunya berapa. Oh, ukuran sepatunya 33. Nah, itu yang dimaksud dengan datum. Kalau sudah sekelompok seperti ini namanya data. Jadi dari 24 orang, ini kita peroleh data seperti ini. Yang berukuran 33, 2 orang. Yang ukuran sepatunya 34, 4 orang. Yang ukuran sepatunya 35, 3 orang. Yang ukuran sepatu 36, 2 orang. Yang ukuran 37, 6 orang. Yang ukuran 38, 4 orang. Dan yang ukuran 39, 3 orang. Jadi jumlah narasumbernya itu adalah 24 orang. Berikutnya, pada awal tahun ajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah. Jadi sekarang sistem zonasi itu, nah rata-rata jarak rumah siswa ke sekolah itu berapa? Kemudian alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah dan jam berapa siswa berangkat dari sekolah. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian menentukan mengumpulkan informasinya bagaimana dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Nah, untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi ini, caranya yaitu dengan yang pertama, kita langsung mewawancara atau interview kepada narasumber. Narasumbernya yaitu ya siswa yang semuanya. Dengan membuat sekumpulan pertanyaan. Itu yang pertama, bisa juga dengan mengirimkan angket.
Jadi sekumpulan pertanyaan-pertanyaan itu kita tuliskan ke dalam selembar kertas, kemudian kita berikan agar diisi. Itu kita namakan dengan angket. Nah, pertama ini ada 3 cara mengumpulkan data, yaitu yang pertama wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi kita langsung bertanya. Nah, ini contohnya data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Itu namanya wawancara. Jadi kita mempunyai banyak pertanyaan, kemudian kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan atau narasumbernya. Yang kedua, kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi kita tidak bertanya langsung, tapi kita cukup mengirim daftar pertanyaan itu kita berikan pada narasumber. Nah, contohnya misalnya untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam-jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Nah, itu kita buat pertanyaan macam-macam tentang acara televisi. Berikutnya, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi kita mengumpulkan data langsung kita amati. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya tentang tinggi badan siswa, berat badan siswa, kita langsung melakukan pengamatan. Jadi kita langsung melakukan observasi, kita hitung tinggi badannya berapa, kita hitung berat badannya berapa dengan menggunakan alat ukur berat badan dan tinggi badan. Itu ada 3 tadi, sedangkan yang ini kita akan cara memperoleh datanya itu terbagi 2, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Itu namanya data primer. Nah, untuk data sekunder, itu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Misalnya data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten, kita tidak mungkin mendatangi tiap sekolah itu menanyakan berapa jumlah siswanya, tidak mungkin. Maka kita akan datang ke Dinas Pendidikan dan menanyakan berapa jumlah siswa dalam kabupaten. Jadi itu dinamakan data sekunder. Kita memperolehnya secara tidak langsung. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah? Lalu alat transportasinya yang digunakan apa? Jam berapa berangkat sekolah? Maka untuk ini kita menggunakan wawancara atau bisa juga dengan angket. Jadi ada 2 cara ini, bisa angket, bisa wawancara. Kemudian termasuk data primer atau sekunder? Primer, karena kita menanyakan langsung pada narasumber. Kemudian cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang tinggi badan siswa? Nah, kalau ini kita melakukan pengamatan, berarti kita menggunakan observasi. Nah, ini. Kemudian cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang tayangan televisi yang disukai? Nah, kalau ini kita menggunakan angket karena di desa itu banyak sekali juga acara televisinya. Kemudian berikutnya, cara apa yang paling tepat digunakan untuk memperoleh data tentang perkembangan nilai tukar rupiah? Nah, kalau ini ya kita melihat atau membaca koran setiap hari selama 1 minggu. Bisa juga kita melihat televisi. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini yang diagram batang itu
Ini yang dilihat kalau dalam kurun waktu tertentu kita menggunakan diagram batang. Berikutnya ini contohnya. Di sini kita mempunyai data sekian ini. Nah, kita akan menggunakan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana ini diubah jadi diagram batang? Caranya yang pertama, nih, untuk baris yang pertama yang dapat nilai 70, ini 1. Nah, ini kita tuliskan di sini. Oh, yang dapat 1. Baris kedua 1, ada lagi 1. Kemudian baris ketiga 1. Berarti yang dapat 70. Nah, yang dapat nilai 75. Sekarang kita tuliskan 1 baris pertama nih. 2, berarti baris pertamanya 2. Kemudian lagi 1, 2. Tambah lagi 2. Baris ketiga 1. Kemudian baris ketiga empatnya 1, berarti 1 dan 1, 6. Berikutnya dapat nilai 80. Baris pertama 1 ini ya, kemudian 1, 2, 3. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2. Nah, nambah lagi 2. Berikutnya 1, 2. Nah, nambah lagi 2. Nah, berikutnya yang dapat nilai 85. 1, 2, berarti 1, 2. Kemudian berikutnya ini, baris kedua 1, 2, 1, 2. Baris 3, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berikutnya 1 di sini. Yang dapat nilai 90. Nah, di sini yang dapat nilai 90 dilihat. 1, 2. Nah, ini 1, 2, 90 ya ini. Kemudian ini 1, 2. Ini 3. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang dapat nilai 95 sekarang. Baris pertama 1. Baris kedua 1, 2, jadi 2 ya. Ini 3, 4. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang dapat nilai 100. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, ini kita tuliskan 3. Yang dapat nilai 70 ini 3. Baik, kita tuliskan di sini sampai ini 3. Yang dapat nilai 75, 6. Nah, ini sampai ini 6. Yang dapat nilai 87, ini sampai ini. Yang dapat nilai 85, 9. Ini sampai sini. Yang dapat nilai 98, ini sampai ini. Kemudian yang dapat nilai 95, 4. Berarti ini sampai ini 4. Ini kan 4. Yang dapat nilai 103, berarti ini sampai ini 3. Nah, ini. Nah, itu caranya mendapatkan diagram batang. Nah, sekarang untuk ukuran sepatu kita mempunyai data ini. Kemudian bagaimana mengolah data ini? Maka kita buat tabel. Nah, bagaimana mendapatkan ini 2, 3, dan seterusnya? Kita buat terus seperti tadi. Jadi misalnya ini yang dapat nilai 36. Ini dapat ukuran sepatu 36, maka kita tuliskan 36 1. Jadi anggap saja yang ini kita belum punya. Kita belum menentukan ini. Maka dari sini, nah ini kita tuliskan satu persatu begini. 36 1, kemudian 38 1, 35. Nah, ini 37, ini 40 ke sini 39. Ini 35. Di sini terusnya ya. 34 1, 38. Nah, 38 ini 43. Ini 40. Ini 40 lagi, kemudian 39. Ini 35. Ini 34. Ini 40. Ini kemudian 42. Ini 41. 38. Satu lagi 37. Satu lagi 38. Satu lagi 40.
1 lagi 37, nambah 1, 41, 1, 38, 1 lagi 39, 1 lagi 40, 1 lagi 36, nambah 1 lagi, kemudian 37, nambah 1, terakhir 36, nambah 1. Nah, ini tinggal kita hitung. Ini ada 2, ini 3, ya kan? Ini 3, ini 4, ini 5. Jadi terus ini 1, 2, 3, 4, terakhir begini 5. Jadi ini dapatnya 5. Kemudian berikutnya ini 3, ini 6, ini 2, ini 1, ini 1. Nah, kalau sudah begini, nah sekarang ke sini. Kalau sudah tahu ini tadi seperti ini ya, dari ini kita kan sudah mengetahui ini. Sekian ini yang tadi. Sekarang kita ubah ke dalam diagram batang. Caranya sama dengan yang sebelumnya. 34 itu kita tulis yang mendatar. Jadi sumbu mendatar kita tuliskan ukuran sepatunya. Kemudian yang vertikal itu banyaknya siswa atau nilainya. Jadi yang dapat atau yang punya ukuran sepatu 34 2 siswa. Jadi ini yang dapat yang punya ukuran 35 3 siswa. Ini 3 siswa. Yang ukurannya 36 3 siswa juga. Yang ukurannya 37 4 siswa. Yang 38 5 siswa, berarti ini sampai ini 5. Demikian seterusnya sampai ini 43 1, berarti ke sini 42 juga 1. Nah, diagram batang itu digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu yang variabelnya berbentuk kategori atau data tahunan. Sumbu datar yang menyatakan kategori, jadi ini menyatakan kategori atau waktu, sedangkan sumbu tegak itu menyatakan nilai data. Berikutnya, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan. Jadi misalnya tahun sekarang, tahun depan, depannya lagi, begitu terus. Itu kita akan menggunakan diagram garis. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, misalnya pada bulan Januari 9.800, bulan Februari 9.900, Maret 10.000. Demikian terus selama 1 tahun sampai bulan Desember. Nah, ini kita bisa menuliskan dalam bentuk diagram garis. Ini tadi Januari 9.800, Februari 9.900 naik sedikit, Maret 10.000, terus kita hubungkan titik-titik ini. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram garis. Digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Jadi, bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya sampai Desember. Itu kita gunakan diagram garis. Berikutnya, menyajikan data dalam bentuk lingkaran, diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan data dalam bagian-bagian tertentu dari keseluruhan. Nah, bagaimana nanti menyajikannya? Dilihat di sini, untuk membuat diagram lingkaran terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase. Jadi persentase tiap objek terhadap keseluruhan data yang besarnya sudut pusat sektor lingkaran, yang dinyatakan dalam bentuk persen dan dapat pula dinyatakan dalam bentuk besarnya sudut. Nah, misalnya di sini, ini ada data, ini ukuran sepatu seperti tadi ya, ini frekuensinya ini. Nah, dari sini kita buat ukuran sepatu itu kita buat ke derajat ini. Kita buat ke derajat berarti 2 per. Nah, 24 ini dari mana? Total dari ini semuanya, ini frekuensi ini adalah 24. Jadi di sini ini tuh 24. Sehingga kita tuliskan 2 per 24 dikalikan ini sudut satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Hasilnya 30 derajat. Begitu, 4 berarti 4 per 24 kalikan 360. Jadi kalau ini ya 4 per 24 berarti dibagi 41, dibagi 24 ini 6. Jadi 1 per 6 kalikan 360 berarti ya 360 dibagi dengan 6, 60 derajat.
Berikutnya 3/24 kalikan 360 dibagi 31 dibagi 38, berarti 360 kita bagi dengan 8 hasilnya adalah 45 derajat. Dan seterusnya, dan ini total semuanya jumlahnya akhirnya 360 derajat. Ini dijumlah 24. Itu menentukan besarnya sudut pusat. Nah, sekarang kalau kita gunakan persentase bagaimana? Nah, ini kalau menggunakan persentase. Yang ukuran sepatu 33, 2 orang. Berarti ini 2/24 sama dengan tadi 24-nya ini. 2/24 kalikan 100%, hasilnya 8,33. 4/24 kali 100%. Jadi kalau dibuat persen, berarti kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini seperti tadi ukuran 33, 30 derajat. Kita menggunakan busur derajat ya. Jadi ini 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Nah, ini dengan ukuran berbeda-beda. Karena yang ukuran 33, 34, 35, 36, 37, dan seterusnya. Nah, dari melihat sini, kita bisa dapat langsung menentukan, oh yang paling banyak ukurannya adalah ukuran 37. Kan kelihatan paling besar ini daerahnya. Jadi juringnya yang paling besar. Nah, itu untuk kita kalau menggunakan diagram lingkaran. Nah, sekarang ini kita menentukan kalau datanya banyak siswa laki-laki dan perempuan dalam satu sekolah, kita bisa menggunakan apa? Bisa diagram batang, bisa diagram garis. Kalau harga BBM pada tahun 2000 sampai 2013, bisa diagram batang juga diagram garis. Ini kan kurun waktu yang tertentu, terus begitu berkesinambungan. Berarti diagram garis. Banyaknya siswa yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini cocoknya diagram lingkaran karena dia bagian dari keseluruhan. Kemudian hasil pemilu kada yang dilakukan di suatu daerah, ini bisa ketiganya, bisa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, semuanya bisa. Banyaknya mobil yang terjual di suatu kota dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, kurun waktu 5 tahun. Nah, ini bisa cocoknya ya menggunakan diagram garis. Jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 8. Nah, ini pakai diagram lingkaran. Kenapa? Orang tua ini kelas 8 ini bagian dari keseluruhan semua siswa kelas 8. Nah, ini. Tinggi badan siswa dalam satu kelas. Diagram batang, diagram garis bisa. Nilai ulangan siswa, nilai ulangan harian siswa dalam satu kelas ya cocoknya diagram batang. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.